Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Jihan Rahman dengan NIM F1S12003, Huru Maksura dengan NIM F1S12013, Rahmat Yuda Ramadan dengan NIM F1S12025, Morenita Aritonang dengan NIM F1S12029, Natasha Nika Amrita dengan NIM F1S12032, Adinda Satila Zahra dengan NIM F1S12043. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang jurnal 1 dan jurnal 2 yang telah kami lakukan resume sebelumnya. Saya beri kesempatan kepada rekan saya untuk menjelaskan tentang jurnal 1. Baiklah, terima kasih untuk Natasha. Untuk jurnal pertama, ini berjudul Analisis Rantai Nilai atau Value Chain dalam lingkungan internal perusahaan. Berada di volume 1, nomor 1, halaman 40 sampai 48, dibuat di tahun 2017 April, dan penulisnya Octavima with Dunningroom. Berikutnya. Di era sekarang persaingan menjadi sangat ketat bagi perusahaan-perusahaan yang ingin berkembang. Salah satunya faktanya adalah globalisasi yang memberikan banyak ruang bagi perusahaan, namun dari satu sisi juga menuntut persaingan yang lebih sengit. Sektor yang mungkin paling terasa untuk kita semua adalah sektor perdagangan bebas yang merujuk pula pada globalisasi tadi. Suatu perusahaan tentu sadar akan persaingan ini, maka dari itu butuh strategi yang tepat untuk ikut bersaing dan yang paling penting adalah bisa beradaptasi. Pengertian analisis rantai nilai. Istilah rantai nilai atau value chain menggambarkan cara untuk memandang suatu perusahaan sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan berasal dari 3 sumber dasar, yaitu aktivitas yang membedakan produk, aktivitas yang menurunkan biaya produk, dan aktivitas yang dapat segera memenuhi kebutuhan pelanggan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis rantai nilai merupakan suatu alat yang digunakan untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya untuk mencapai suatu keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, analisis rantai nilai identifikasi aktivitas. Langkah awal dalam analisis rantai nilai adalah memecah operasi suatu perusahaan menjadi aktivitas atau proses bisnis tertentu dengan mengelompokkan aktivitas atas proses tersebut ke dalam kategori aktivitas primer atau pendukung. Dalam buku HIT yang dibuat pada 2005, kerangka rantai nilai membagi aktivitas dalam perusahaan menjadi 2 kategori umum, yaitu aktivitas primer atau primary activity, dan yang kedua aktivitas pendukung, support activity. Aktivitas primer dan atau primary activity. Aktivitas yang berkaitan dengan penciptaan fisik produk, penjualan, dan distribusi ke para pembeli, dan servis setelah adanya penjualan. Dan pengertian dari aktivitas pendukung atau support activity adalah membantu perusahaan secara keseluruhan dengan menyediakan dukungan yang diperlukan bagi berlangsungnya aktivitas primer dilakukan secara berkelanjutan. Dapat dilihat seperti gambar berikut ini, di mana admin umum, manajemen sumber daya manusia, riset teknologi, dan pengembangan sistem, pembelian, logistik, semuanya terangkum dalam satu kesatuan. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan ini mengenai alokasi biaya, di mana langkah berikutnya adalah mencoba mengaitkan biaya ke setiap aktivitas yang berbeda. Nah, analisis rantai nilai mengharuskan manajer untuk mengalokasikan biaya dan aset ke setiap aktivitas, dan dengan demikian menyediakan sudut pandang yang sangat berbeda terhadap biaya dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh metode akuntansi biaya tradisional. Kemudian yaitu memahami kesulitan dalam akuntansi biaya berbasis aktivitas. Itu yang untuk pertama adalah identifikasi aktivitas yang membedakan perusahaan. Mencermati rantai nilai perusahaan mungkin tidak hanya akan mengungkapkan keunggulan ataupun kelemahan biaya, namun juga mampu mengarahkan perhatian pada beberapa sumber keunggulan diferensiasi relatif terhadap pesaing. Selanjutnya yaitu menilai rantai nilai. Terdapat beberapa poin, yaitu untuk poin pertama, misi utama perusahaan perlu mempengaruhi pilihan aktivitas yang akan diteliti secara rinci oleh manajer. Kedua, yaitu sifat dari rantai nilai dan relatif, pentingnya aktivitas-aktivitas dalam rantai nilai relatif bervariasi dari satu industri ke industri lain. Dan poin terakhir yaitu relatif pentingnya aktivitas rantai nilai dapat bervariasi sesuai dengan posisi perusahaan dalam sistem nilai yang lebih luas yang mencakup rantai nilai dari para pemasok.
pemasoknya di hulu, serta pelanggan atau rekanan di hilir yang terlibat dalam penyediaan produk ataupun jasa bagi para pemakai akhir. Kemudian yaitu untuk poin ini sendiri terbagi menjadi 3 poin kembali, yaitu yang untuk poin pertama adalah mengidentifikasi aktivitas value chain, kedua mengidentifikasi cost driver pada setiap aktivitas nilai, dan ketiga adalah mengembangkan keunggulan kompetitif dengan mengurangi biaya ataupun menambah nilai. Selanjutnya yaitu adalah terkait kategori rantai nilai. Untuk kategori rantai nilai ini sendiri terbagi menjadi beberapa poin. Untuk poin pertama adalah hierarchical atau vertical value chains atau supplier driven, kedua adalah captive atau direct value chains atau buyer driven, ketiga adalah relational value chains, keempat modular and branch value chains, dan terakhir adalah market driven value chains. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Kemudian ada value chains internal perusahaan. Value chains internal perusahaan merupakan penyusunan seluruh aktivitas penciptaan nilai yang ada di dalam perusahaan tertentu. Perkembangan teknologi atau teknologi informasi akan membawa pengaruh terhadap kekuatan-kekuatan yang mendorong perbaikan dalam teknologi produk dan proses. Moger dalam Prakarsa tahun 1999 menyatakan bahwa perkembangan teknologi telah membawa 3 dampak utama yang berpengaruh terhadap struktur organisasi dan struktur industri, yaitu yang pertama ada otomatisasi, disintermediasi, dan integrasi. Kemudian ada analisis change untuk keunggulan kompetitif. Supaya perusahaan bisa unggul dalam persaingan yang sangat ketat dengan lingkungan yang selalu berubah, maka perusahaan perlu mengantisipasi, menanggapi, dan mengurangi atau mengeliminasi hal-hal yang menyebabkan ketidakekonomisan yang terjadi dalam perusahaan. Menurut Hux dan Majluf tahun 1995, dalam Triyono Budi Wibowo dan Arfan Iksan tahun 2003, strategi yang diterapkan agar bisa tetap bertahan adalah strategi yang disesuaikan dengan core kompetensi yang dimiliki perusahaan. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini yaitu analisis value chains merupakan alat analisis yang berguna untuk memahami posisi perubahan dalam suatu rantai yang membentuk nilai suatu produk. Analisis value chains harus dipandang dalam skala yang luas, skala industri. Analisis value chains merupakan analisis aktivitas-aktivitas yang menghasilkan nilai, baik yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Perusahaan harus mampu mengenali posisinya pada rantai nilai yang membentuk produk atau jasa tersebut. Hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi kesempatan dari persaingan. Setelah mengidentifikasi posisinya, maka perusahaan mengenali aktivitas-aktivitas yang membentuk nilai tersebut. Perusahaan harus mampu memahami posisinya dalam rantai nilai tersebut, kemudian menentukan strategi kompetitifnya, yaitu low cost atau diferensiasi untuk bersaing dengan pesaingnya. Perusahaan harus melakukan hubungan yang baik dengan supplier dan distributor untuk memaksimalkan nilai produknya, serta menimbulkan rasa percaya dari supplier dan distributor supaya dapat tercipta hubungan yang baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk. Kemudian saran untuk penelitian ini yaitu saran yang bisa diberikan adalah bahwa dalam penerapan value chains pada perusahaan yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Oleh sebab itu, perusahaan harus mampu mengidentifikasi perencanaan awal yang disusun secara lebih detail, baik dari penggunaan bahan baku maupun dari tenaga kerja, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan yang akan menentukan keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan, itu yang pertama, artikel ini memiliki banyak referensi dalam cara meneliti dan memiliki banyak pemahaman yang cukup logis. Penjelasan yang mudah dimengerti untuk orang awam juga menjadi nilai tambah pada artikel ini. Kemudian kekurangannya tidak terlalu valid karena data yang diberikan kebanyakan merupakan opini-opini yang memerlukan validasi lebih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk jurnal 2. Jurnal 2 berjudul Penerapan Sistem Informasi Menggunakan Analisis Value Chain dengan Studi Kasus PT Intan Parawira Klaten. Volume 2 nomor 2. Tahun terbit Juli 2011, penulisnya Nur Cahyani Dewi Retnowati.
Yang pertama adalah latar belakang. Pada era globalisasi sekarang ini, sebuah perusahaan dalam operasionalisasinya membutuhkan suatu strategi bisnis yang dapat mendukung aktivitasnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi perusahaan maupun dapat memberikan kekuatan bagi perusahaan dalam persaingannya dengan perusahaan yang lain yang sejenis. PT Intan Parawira yang bergerak dalam bidang penerbitan dan percetakan buku pelajaran dan buku umum berskala nasional membutuhkan suatu strategi, baik itu strategi bisnis maupun strategi sistem informasi untuk mendukung aktivitasnya yang dipetakan dalam analisis value chain atau rantai nilai. Yang berikutnya ada konsep dasar sistem informasi. Sebuah sistem informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta perangkat manusia yang akan mengelola data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Telah diketahui bahwa informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dalam suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Kemudian ada manfaat sistem informasi. Yang pertama adalah organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. 2. Bank menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. 3. Perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Untuk berikutnya saya berikan ke rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan More, yaitu di sini terdapat hubungan antara strategi bisnis, sistem informasi, dan teknologi informasi, dan model rantai nilai. Di sini di gambar pertama yaitu merupakan hubungan antara strategi bisnis, sistem informasi, dan teknologi informasi. Yang kemudian di gambar kedua di sini terdapat sebuah model, yaitu model rantai nilai oleh Porter. Selanjutnya yaitu matriks McFarland dan analisis value chain atau proses bisnis. Matriks McFarland Ward 2002 digunakan untuk menyusun portofolio aplikasi berdasarkan prioritas dari masing-masing aplikasi tersebut, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pengembangan aplikasi-aplikasi tersebut. Di sini terdapat sebuah gambar yang merupakan proses bisnis dari PT Intan Pariwara, yang menjadi studi kasus pada penelitian ini. Lalu selanjutnya itu perangkat lunak. PT Intan Pariwara menggunakan software-software yang dibuat sendiri oleh staf IT-nya untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Aplikasi sistem informasi penerbit dikembangkan dengan menggunakan teknologi berbasis Windows dengan menggunakan database Visual Fox Pro 7. Aplikasi otomasi kantor digunakan untuk membuat dokumen kegiatan kantor mulai dari surat menyurat, presentasi, dan dokumen kantor lainnya. Aplikasi internet menggunakan dua aplikasi, yaitu di sisi server dan di sisi klien. Aplikasi di server digunakan untuk mendukung fungsi sebagai gateway, akses internet, dan firewall. Aplikasi yang digunakan adalah Microsoft MS Proxy. Aplikasi di klien menggunakan Internet Explorer yang berfungsi untuk pengaksesan internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Target portofolio aplikasi, di sini strateginya ada situs interaktif, di mana high potential-nya ada customer relationship management, untuk key operational-nya, untuk high potential-nya ada support, untuk strategi aplikasi sistem informasi penerbit, high potential-nya ada yang pertama otomasi kantor, yang kedua ada sistem pengajian, sistem informasi kepegawaian, yang ketiga ada aplikasi internet, yang keempat ada aplikasi analisis pasar. Strategi bisnis dan strategi SI atau IT. Di sini strategi bisnisnya adalah mempertahankan loyalitas pelanggan dengan cara meningkatkan kualitas produk dan layanan, menggunakan aplikasi customer relationship management, di mana kebutuhan fungsionalnya adalah dapat menjadi sumber riset keinginan konsumen yang dilihat dari historical pembelian produk oleh konsumen. Selanjutnya ada strategi bisnis memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mencari informasi dan bertransaksi,
di mana aplikasinya menggunakan situs interaktif, kebutuhan fungsionalnya sebagai media untuk bertransaksi melalui internet, sebagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dan calon konsumen tentang produk-produk PT Intan Pariwara, sebagai sarana untuk meningkatkan keinginan penulis untuk bergabung dengan PT Intan Pariwara dalam menghasilkan buku yang berkualitas. Kesimpulan dan saran dari jurnal ini adalah kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yang pertama, PT Intan Pariwara memerlukan beberapa strategi antara lain strategi pengembangan pemasaran melalui internet dan strategi peningkatan hubungannya dengan pelanggan melalui sistem CRM. Yang kedua, sistem atau aplikasi yang perlu dikembangkan antara lain situs interaktif dan CRM-nya. Untuk sarannya adalah hendaknya penelitian ini dapat diteruskan hingga pada tahap implementasi agar dapat diketahui apakah perencanaan yang telah dilakukan sesuai atau tidak. Baik, sekian yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.